hati teguh dalam iman meskipun banyak kesulitan. Alhamdulillah, kita bersyukur dulu kepada Allah bahwa kita telah beriman kepada Allah dan kita bersedia selalu berusaha berperilaku baik, yaitu berarti beriman dan beramal soleh sambil mengharapkan bahwa Allah akan mengizinkan kita tinggal di surganya kelak. Namun kita mengalami banyak kesulitan dan kendala dalam mempertahankan iman dan perilaku baik karena banyak sekali rintangannya. Antara lain berupa kesulitan ekonomi, sakit yang menahun, gangguan dari orang-orang yang membenci Islam. Ini gangguan dari orang yang membenci Islam itu dari masa ke masa pasti selalu ada. Dan ada di antara kita yang biasanya rajin sholat berjamaah di masjid, tapi di bulan-bulan terakhir dia tidak lagi pergi ke masjid dan tidak lagi melaksanakan sholat 5 kali sehari karena dia sakit. Dan karena dia ditunggui oleh perawat yang rajin membacakan ajaran-ajaran agama lain, maka dia pelan-pelan lupa dengan ajaran Islam dan mulai berpaling kepada agama lain. Ini ada kasus yang semacam itu. Kasus itu terjadi terhadap suami istri. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak akan mengalami hal itu. Ya. Ada juga gadis yang rajin sholat dan berpakaian yang menutup seluruh auratnya, tapi karena cinta, dia ganti caranya berpakaian dan bahkan pindah agama. Ini juga ada beberapa orang yang kita sering kali melihat atau mendengar ceritanya di medsos. Nah, kita mohon kepada Allah untuk melindungi keimanan kita agar iman di hati kita tidak berkurang dan tidak berguguran. Dan kita mohon agar Allah selalu meningkatkan iman kita dengan berbagai cara, dengan mendorong kita untuk rajin belajar, rajin mengaji, dan rajin beribadah. Nah, karena iman itu bisa berkurang dan keiman itu kuncinya adalah pada hidayah atau petunjuk dari Allah, maka kita memohon Allah untuk meneguhkan hati kita atau memberi kita kesabaran yang tinggi dalam mempertahankan dan meningkatkan iman meskipun kita suatu saat harus menghadapi keadaan apapun yang menimpa kita. Doa yang diajarkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran untuk kita adalah Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami. Artinya berilah kami kesabaran yang banyak dan kokohkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Itu doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada doa lebih khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon agar Allah memberi kita keteguhan dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala urusan, agar Allah memberi kita kemauan yang kuat untuk berbuat sesuatu yang benar, dan agar kita pandai bersyukur, rajin beribadah, dan hati kita bersih, serta lisan kita jujur. Ini ajaran dari Rasulullah agak panjang, ya. Nanti bisa dibaca di teks yang dibagi. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matak wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka
lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi doa ini kurang lebih pengertiannya, wahai Allah, saya mohon keteguhan dalam segala urusan kami dan berilah kami kemauan yang kuat untuk mengikuti hidayahmu. Dan kami dan saya minta kepadamu agar saya bisa mensyukuri kenikmatan darimu. Dan aku minta kepadamu Allah agar ibadahku baik. Aku mohon kepadamu hati yang tunduk. Dan aku mohon kepadamu lisan yang benar, yang jujur. Dan aku mohon kepadamu kebaikan apapun yang engkau ketahui. Ya, ini hamba yang berserah diri itu begitu. Aku mohon kepadamu kebaikan yang engkau ketahui. Karena seringkali kita menduga sesuatu itu baik, tapi menurut Allah tidak baik. Lalu Allah memilihkan ini saja. Nah, karena Allah lebih mengerti. Oleh karena itu kita memohonnya, aku memohon kepadamu kebaikan yang engkau ketahui. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui. Dan aku mohon ampun kepadamu terhadap dosa-dosa yang engkau ketahui, yang mungkin kami tidak ketahui sendiri. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang ghaib. Nah, itu doa agak panjang. Nah, kalau misalnya, wah kok panjang, saya sulit menghafal, ya sudah dibaca saja. Kalau ingin menghafal, bisa sepotong-sepotong. Tadi kan saya membacanya itu sepotong, supaya kita bisa menengarai bahwa doanya ini kita bisa bagi-bagi dalam rangka belajar. Karena kalau membaca sekaligus panjang, kita agak bingung atau sulit membaca atau menghafalnya. Ya udah, namanya belajar itu kan bertingkat-tingkat atau berjenjang. Nah, namun kita menyadari bahwa berdoa saja itu tidak cukup. Kita juga harus berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengukuhkan iman kita dan meneguhkan hati kita dalam menghadapi berbagai rintangan. Nah, usaha-usaha ini ada beberapa. Saya akan kemukakan beberapa saja, antara lain yaitu dengan cara melaksanakan secara terus-menerus kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah atau ibadah mahdoh sampai akhir hayat. Ini ibadah yang wajib-wajib saja itu, yaitu sholat 5 kali sehari, puasa bulan Ramadan, zakat kalau kita memang ada kelebihan, pergi haji kalau memang ada dananya dan sebagainya. Itu yang pokok kita pegang. Yang lain-lain itu nanti dulu boleh, asal jangan berbuat dosa. Ya, karena kalau ada dosa, pahala kita itu pas-pasan untuk masuk surga. Jangan dikurangi dengan dosa. Nah, kalau kita ingin aman, yang wajib-wajib itu kita jalani terus, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Nah, dengan beribadah terus-menerus sampai akhir hayat itu, maka bisa diharapkan bahwa keteguhan hati dalam iman itu makin hari makin kuat dan makin kuat lagi. Ya, perintah Allah ringkas. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah atau beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai mati. Sampai mati ini penafsiran dari sampai keyakinan itu datang kepadamu. Keyakinan itu kan kita akan dibangkitkan lagi setelah mati, kemudian kita diminta pertanggungjawaban dan kita diizinkan masuk surga atau na'udzubillah masuk neraka. Nah, keyakinan itu dimulai pada waktu kita masuk ke area kematian. Ya, jadi begitu masuk kematian itulah awal dari keyakinan. Nah, oleh karena itu para ulama menerjemahkan ini sebagai sampai mati. Ya. Sembahlah Tuhanmu, berbaktilah kepadamu sampai datangnya kematian.
Itu kita kuatkan komitmen itu. Tentu minimum kegiatan ibadah yang dilakukan secara terus-menerus adalah yang wajib-wajib. Seperti sholat 5 kali sehari, puasa Ramadan, membayar zakat, dan pergi haji bagi yang mampu. Alangkah baiknya jika kegiatan ibadah itu ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Seperti misalnya bermacam-macam sholat. Ya, sholat sunnah itu ada bermacam-macam. Ada sholat duha, ada sholat istikharah, ada sholat malam, ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Nah, karena yang macam-macam itu kita tambahkan. Kemudian kita juga tekuni puasa yang tambahan, antara lain puasa di hari putih, ayyamul bid, ya, di 3 hari dalam setiap bulan, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kita boleh memilih kegiatan ibadah yang sunnah ini sesuai dengan kesukaan dan kondisi kita. Jadi ibadah sunnah mana yang akan kita tekuni, pilih saja. Kalau memang kesukaannya baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kalau suka berpuasa, perbanyak puasa. Nah, terus yang lain-lain itu sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi ada yang kita tekuni. Ada yang suka dengan baca Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak hanya membuat kita ingat kepada Allah saja, tapi sekaligus kita membaca nasihat-nasihat Allah untuk kita dan sebagainya. Jadi alhasil kita tekuni ibadah sunnah yang kita suka, kemudian kita coba yang kita sukai itu kita tekuni terus-menerus secara rutin, ya. Karena rutinitas itu penting untuk manusia. Saya dulu punya teman yang bilang tidak suka sholat karena rutinitas. Dia sebenarnya mengingkari diri sendiri. Kita itu sangat bergantung pada rutinitas yang teratur. Kita bernafas harus rutin teratur. Kita makan juga rutin teratur. Kita tidur juga rutin. Kalau dia bilang aku tidak suka sholat karena rutinitas, itu dia mengingkari hakikat dirinya sendiri. Ya, jadi rutinitas itu penting karena rutinitas itu memang bagian dari diri kita. Kita bernafas rutin, terus denyut jantung kita itu juga rutin teratur. Kalau tidak teratur itu artinya sakit. Ya, oleh karena itu kita dalam beribadah juga kita coba begitu. Rasulullah nganjuri begini, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Wahai manusia, ambillah amal-amal yang kalian merasa kuat. Ini yang sunnah, ya. Yang kalian merasa sunnah, merasa kuat, puasa kuat, silakan. Tapi kalau puasa kemudian tidak kuat kerja dengan baik, ya sudah, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya itu tidak usah dilakukan, cari ganti yang lain. Ibadah apa yang lebih disukai. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan. Jadi kalau kita bosan, nanti Allah bosan sama kita. Sebenarnya Allah itu tidak pernah bosan, ya. Cuma artinya kebosanan itu datangnya dari kita sendiri. Jadi kalau dikatakan sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan, artinya kalian tidak akan menjadi bosan kalau kalian tidak berpikir atau berperasaan atau menyangka sesuatu yang membuat kalian bosan. Nah, kalau kalian memang senang bosan, ya menjadi bosan begitu aja. Jadi artinya bosan atau tidak itu bisa kita atur. Terus ini yang tadi saya katakan kita lakukan secara rutin. Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang continuous. Dhamma itu oleh bahasa Jawa itu langgeng, ya. Yang terus-menerus meskipun hanya sedikit. Jadi sedikit nggak apa-apa. Misalnya sedekah dirutinkan
5.000 tiap masuk masjid, atau tiap 5.000 tiap pagi masukkan ke masjid, atau sedekah kepada orang lain siapapun begitu. Kemudian itu dijaga continuity-nya, keberlanjutannya. Kemudian agar hati tetap teguh dalam keimanan, kita juga mesti selalu berkonsultasi dengan Allah. Kita ini kan tidak selalu ingat, tidak selalu sadar. Sadar artinya menyadari kebaikan itu perlu. Nah, kadang-kadang kita itu tergoda oleh setan, ada iming-iming kita terbelok. Nah, itu kadang-kadang kita tergoda semacam itu. Nah, kita sering-sering berkonsultasi dengan Allah, terutama ketika kita sedang menghadapi masalah. Gimana caranya? Rujukannya kepada firman Allah. Jadi kita kalau sedang menghadapi kesulitan, ada problem, konsultasi dengan Allah. Allah sudah memberikan bahan-bahan konsultasinya di Quran. Saya sering membuktikan, bahkan saya sering menunjukkan kepada orang lain. Ya, dulu pernah ada orang yang dikit-dikit putus asa dengan problem yang berbeda-beda, lalu datang kepada saya bahwa dia sudah putus asa, bahkan dia mau minggat, istilah dia. Kemudian terserahlah kamu mau minggat, tapi kamu jangan meninggalkan Al-Quran. Terus dia bilang, enggak, saya tidak akan meninggalkan Quran. Lalu terus saya bilang, ya kalau kamu tidak meninggalkan Quran, coba deh baca ayat ini. Dia baca, terjemahnya coba. Oke, sudah, coba baca lagi ayat ini. Terus dibaca terjemahnya. Setelah beberapa ayat dia membaca apa yang saya tunjukkan, dia senyum dan bilang, aku nggak jadi putus asa deh, gitu. Aku nggak jadi minggat. Nah, itu artinya kita bisa konsultasi dengan Allah kapanpun, dimanapun. Kalau kita bisa memahami sendiri, kita buka Al-Quran, kita buka terjemahan, kita buka tafsir, kemudian kita insya Allah akan menemukan. Dan saya bisa sering ya membuktikan sendiri, kalau saya punya problem, baca Al-Quran acak saja, udah buka sembarang. Nanti tidak lama kita membaca beberapa ayat, kemudian kita menemukan, ini jawabannya. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Kalau ilmu pengetahuan kan bab ini selesai dulu, kemudian diganti bab baru. Di Al-Quran itu kadang-kadang pembahasannya ada satu topik begitu, tetapi oleh Allah disisipkan pesan-pesan khusus atau bahkan pesan yang sifatnya umum. Nah, itu seringkali memberi jawaban kepada kita. Oleh karena itu, udah baca aja Al-Quran, acak, mana saja, buka. Nanti dalam beberapa menit, insya Allah akan ketemu. Ya, syukur kalau paham bahasa Arab. Nah, kalau paham bahasa Arab itu lebih cepat lagi. Nah, kalau kita rajin membaca dan mempelajari kandungan Al-Quran, insya Allah kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan kita tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ini firman Allah, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita. Keteguhan ada di sini di akhir kalimat ini. Seandainya mereka mau melaksanakan apa yang mereka dinasehatkan, diberi nasihat oleh Allah, maka itu baik bagi mereka dan itu akan membuat hati mereka, iman mereka makin kokoh, makin kuat. Jadi sering-sering baca Al-Quran. Kalau sekarang ini misalnya membaca Al-Quran sekedar mencari pahala, kita tingkatkan. Mencari pahala plus mencari nasihat. Mencari pahala plus mengingat Allah. Kalau selalu mengingat Allah dan bisa menemukan solusi-solusi, maka pelan-pelan kita akan jatuh cinta pada Al-Quran. Kalau kita sudah jatuh cinta pada Al-Quran, udah kita tidak ada kesenangan yang melebihi Al-Quran. Ya. Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril itu bisa membantu meneguhkan hati kita dalam menyelesaikan berbagai masalah berdasarkan keimanan. Ya, menyelesaikan masalah berdasarkan keimanan. Jadi menyelesaikan masalah bukan
di luar keimanan. Misalnya orang miskin, kepingin membeli sesuatu dan sebagainya, terus dengan cara mencuri, cara korupsi, itu mencari masalah tidak berdasarkan keimanan. Dan disertai dengan rasa optimisme bahwa Allah akan memberi aku solusi terhadap problemku ini. Karena apa? Al-Quran itu mengandung petunjuk tentang cara kehidupan yang benar dan baik. Nah, firman Allah, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini melalui Ruhul Qudus, melalui malaikat Jibril dari Tuhanmu dengan benar. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Supaya Al-Quran ini bisa meneguhkan orang-orang yang beriman sekaligus memberi petunjuk dan memberi kabar gembira atau membuat optimisme bagi orang-orang muslim. Nah, ini enak sekali kalau kita bisa menangkap ayat ini dan bisa menerapkannya. Kita juga bisa makin memperkuat keteguhan hati kita dalam keimanan dengan menolong Allah. Mohon maaf, menolong dalam tanda kutip ya. Karena apa? Allah itu tidak perlu ditolong. Tapi Allah sendiri menyebutkan tolonglah Allah. Jadi saya bilang tanda kutip itu artinya ketika kita memahami menolong Allah, kita fahami dengan pemahaman yang pas. Maksud saya begini, Allah itu menjamin rezeki setiap orang. Bayi itu juga orang, manusia. Berarti Allah juga menjamin rezekinya bayi. Tapi kemudian Allah mendelegasikan rezeki bayi itu melalui ibunya, melalui ASI. Supaya ibu bisa memberi ASI, Allah mengeluarkan ASI begitu anak lahir. Nah, berarti ibu ini dalam tanda kutip menolong Allah dalam melaksanakan janjinya memberi rezeki kepada bayi. Ya, jadi menolong semacam itu. Misalnya lagi, Allah itu berjanji akan tetap menjaga kehidupan Islam. Islam tidak akan padam. Nah, meskipun orang itu berusaha mematikan Islam dengan berbagai cara, orangnya dibunuh dan sebagainya, Islam tidak akan mati. Karena Allah menjanji semacam itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurih. Bahkan Allah itu akan menyempurnakan Islam ini. Islam, penyempurnaan ini kalau dari ajaran sudah sempurna di zaman Rasulullah dulu, kesempurnaannya itu berarti orang-orang pada melaksanakan ajaran Al-Quran ini makin hari makin sempurna. Nah, bagaimana menolong Allah? Karena Allah berjanji akan menjaga Al-Quran, Islam itu tetap hidup, maka kalau kita berdakwah, kita sedang menolong Allah agar Islam ini tetap hidup. Bukan hanya pengajar, ngaji juga begitu. Orang yang mau mengajar tapi tidak ada yang ngaji, nggak ada yang belajar, ya nggak bisa. Jadi kita rajin mengaji dalam rangka menolong Allah agar Islam itu tetap unggul, tetap sempurna, begitu. Ya, jadi menolongnya dalam tanda kutip. Karena kalau tidak dalam kutip nanti orang bisa mengatakan Allah itu nggak perlu ditolong. Nah, masih ingat dulu ada seorang tokoh yang sangat terkenal yang pernah berkuasa top di Indonesia mengatakan bahwa Allah itu tidak perlu ditolong. Nah, ini jadi saya menekankan menolong Allah itu dengan tanda kutip artinya dengan pemahaman yang pas. Ya. Contoh yang sederhana, menolong Allah gimana? Mengelola masjid, jadi pengurus masjid. Tapi hati-hati, ada beberapa masjid justru orang-orangnya itu memecah belah umat, ya. Direbut kepengurusannya, kemudian cara prakteknya, cara yang kaku seperti dia, yang lain tidak boleh, lalu ustadz-ustadznya, khotib-khotibnya, semua yang bukan dari kelompoknya disingkirkan. Itu memecah belah. Kalau kita mau menolong agama Allah,
Jangan memecah belah Islam. Kita rangkul semua umat. Perbedaan pendapat itu biasa. Ya. Perbedaan pendapat itu biasa, maka kita mesti meningkatkan toleransi. Kita bisa meningkatkan toleransi kalau pengetahuan kita luas. Biasanya orang tidak bisa toleransi kalau pengetahuannya hanya sempit. Hanya itu saja. Yang lain tidak dipelajari. Bahkan mereka melarang, jangan belajar yang lain. Itu artinya dianya sempit dan menyuruh orang lain untuk berpandangan sempit. Nah, kalau kita mau menolong agama Allah, kelola masjid dengan merangkul semua umat. Bukan hanya mengelola sebagai pengurus, sebagai merbot itu juga mengelola. Cuma sayang di kita ini, merbot itu kesejahteraannya kurang dipikirkan. Sehingga mereka itu kurang fokus. Padahal pekerjaan merbot yang ditugasi pertama, yang kita tahu di Al-Quran adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Antahira baiti lit-taifin. Bersihkan masjidku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, dan orang yang beribadah, yang beriktikaf di situ. Jadi merbot itu melanjutkan pekerjaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Misalnya lagi, kalau mau menjaga, menolong Allah dalam hal melestarikan Islam, kita operasikan pesantren atau berdakwah. Jadi kalau kita tidak bisa ngaji sendiri, ya udah kita ngurusin orang-orang ngaji. Ya. Ngurusin orang-orang ngaji, ya, setiap kali ada santri yang ngaji, yang ngurusi itu dapat pahala. Karena santri-santri itu tidak bisa fokus belajar kalau tidak difasilitasi. Maka kalau kita mengurus pesantren, mengurus madrasah, itu sama dengan memfasilitasi mereka supaya bisa belajar dengan baik. Nanti kalau mereka sudah menjadi ustadz yang solih, ya, mohon maaf ya, ada juga ustadz yang tidak solih. Ya. Kalau menjadi ustadz yang solih, maka mereka akan mendidik anak-anak dan cucu-cucu kita kelak. Ya. Allah menjanjikannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu dan akan mengukuhkan kedudukanmu. Nah, ini kekokohan dalam beriman, kekokohan dalam menghadapi rintangan, itu dijanjikan oleh Allah, wa yuthabbit aqdamakum. Dan Allah akan meneguhkan, mengokohkan kedudukanmu, baik kedudukan sebagai orang yang menjalani agamanya, maupun kedudukan dalam hal kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi. Ya. Kita juga bisa menjaga keteguhan kita dalam beriman dengan mencari dorongan dari teman-teman dekat. Saya bilang mencari dorongan itu mencari motivasi. Motivasi itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Tentu yang bagus kita punya motivasi dari dalam diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita itu karena ada godaan, terus kita itu gundah, terus kita itu sedih dan sebagainya, lalu terus kita lupa. Nah, ada saat-saat kita butuh motivasi dari luar. Caranya gimana? Pergaulan kita dengan orang-orang baik, orang-orang yang tekun beribadah. Nanti kita akan termotivasi. Kalau mau merasakan yang sederhana ya, coba sholat di rumah, dirasakan, oh kualitas sholatku seperti ini. Terus sholat di masjid berjamaah, nanti akan terasa kualitasnya lebih baik. Karena di samping motivasi dari dalam, ada motivasi dari luar. Nah, nanti pelan-pelan motivasi dari luar yang dari manusia itu kita singkirkan. Kita singkirkan sampai kita motivasinya dari dalam. Ya. Motivasi dari luar itu misalnya begini. Pertama-tama kita ke masjid itu ingin dipuji. Ya, ingin dipuji. Oh nggak boleh, sholat karena dipuji, nggak boleh. Loh tapi aku nggak punya semangat kalau nggak ke masjid. Ya udah, berangkat aja ke masjid. Dipuji orang, ya alhamdulillah, tapi jangan mencari. Nanti pelan-pelan, kalau sudah rutin tiap hari, tiap saat, itu kepingin dipuji itu nggak ada lagi, hilang.
Jadi kalau ada keinginan seperti itu, niatnya diperkuat. Niatku hanya karena Allah saja. Tapi sementara ini aku masih tergoda begini. Oke, jalani. Terus menerus sampai motivasi dari luar itu hilang dan kita melakukan ibadah betul-betul motivasinya dari dalam. Nah, ini menolong kita dengan cara mencari motivasi dari luar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhallah. Tekunikanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang selalu memanggil Tuhan mereka. Memanggil itu bisa dengan zikir, subhanallah, bisa dengan sholat, Allahu Akbar, bisa dengan berdoa, ya Allah, berilah saya rizki yang banyak. Mintaan rizki itu enggak apa-apa, bagus. Karena rizki memang yang memberi Allah. Pokoknya manggil-manggil Allah. Baik pagi maupun sore, siang, malam. Dan pokoknya yang rajin selalu memanggil-manggil Allah. Itu kita bergaul dengan mereka. Nanti kita akan termotivasi. Nah, mereka itu yang ketika berkumpul, yuriduna wajhah, semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Bukan orang yang berkumpul di masjid tetapi ada niatan yang tidak baik, ya, ingin memecah belah umat, itu bisa juga, ya. Bukan yang seperti itu. Cari masjid yang orangnya itu betul-betul mencari ridha Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Kamu jangan tinggalkan mereka. Misalnya tergoda, ayo melakukan ini. Turidu zinatal hayatid dunya. Meninggalkan mereka karena kepengen mengejar dunia. Terus di satu sisi berkumpul dengan orang-orang yang baik seperti itu. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Kamu jangan menuruti ajakan orang-orang yang melupakan dirinya atau lupa kepada Allah. Man aghfalna qalbahu an dzikrina, yang tidak mau mengingat Allah dan hidupnya caranya wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Hidupnya hanya mengikuti selera aja. Punya selera ini jalani, punya nafsu ini jalani. Terus karena hanya menuruti hawa nafsu, maka seringkali perbuatan mereka menjadi berlebihan, melampaui batas. Nah, bisa bermanfaat juga dalam meneguhkan iman kita jika kita sering-sering mendengar atau membaca kisah orang-orang yang tangguh. Ini kalau orang belajar, misalnya belajar bisnis, belajar manajemen, nah itu suka ada sesi atau ceramah success story. Success story, cerita tentang keberhasilan orang lain. Bagaimana sih orang itu bisa berbisnis maju seperti itu? Terus diterangkan, oh dia dulu modalnya kecil, terus kemudian dia tekuni ini dan sebagainya, sampai dia menjadi bisnisnya menjadi besar. Nah, terus orang-orang itu karena kepingin bisnisnya berkembang, mencoba mengikuti itu. Kalau kita ingin hati kita makin tangguh, kita pelajari cerita orang-orang yang tangguh meskipun menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup. Ya, kalau para nabi jelas ya, Nabi Muhammad SAW itu dicemooh sana sini, bahkan diancam akan dibunuh sampai beliau itu hijrah. Nabi Ibrahim lebih-lebih lagi, itu dilemparkan ke api, tapi tetap tangguh. Oh, itu kan para nabi. Ya, kita ambil orang biasa. Bahkan seorang budak, Bilal bin Rabah, itu kan budak. Dia dijemur, diikat tangannya, kakinya, kemudian ditaruh di atas batu besar, ditimpa batu lagi di tengah, di bawah terik matahari. Dia tetap kokoh imannya. Dia menyebut Allah Ahad, Ahad. Satu, Allah itu satu dan sebagainya. Nah, karena itu success story itu penting. Ya, seperti di Al-Quran juga begitu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami ceritakan kepadamu cerita-cerita para rasul yang terdahulu untuk mengokohkan hatimu. Ya. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil muttaqin. Dan di samping cerita-cerita tentang itu,
Al-Quran mengajarkan kebenaran dan ada nasihat dan juga peringatan-peringatan bagi orang yang beriman. Ya, jadi success story itu juga termasuk kita membangkitkan motivasi dengan cerita tentang orang-orang yang sukses dalam meneguhkan hatinya dalam keimanan. Nah, saya kira sementara demikian, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa agar kita teguh dalam iman, kita mesti berdoa, memohon kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa membuat keteguhan hati. Ya, Allah lah yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Di samping berdoa, kita melakukan berbagai kegiatan yang mendukung keteguhan itu. Antara lain, tekun beribadah, berkonsultasi dengan Al-Quran, mempromosikan Islam, berteman dengan orang-orang yang soleh, dan mempelajari kisah-kisah sukses orang-orang yang tangguh. Semoga Allah meneguhkan iman di hati kita sampai akhir hayat, setelah Allah berkenan memberi kita hidayah. Amin.